Gue udah kayak mau lari tapi gue nggak bisa lari, lemes di tempat bang, goding deh. Astagfirullahaladzim, gue istighfar terus. Jadi kebayang berat nih. Mata gue udah agak kunang-kunang bang, karena agak kagetnya ada kan, posisi di situ gelap, gue sendiri udah mulai kunang-kunang. Astagfirullahaladzim, gue takut gue malah kesurupan juga di situ, ngakak sendiri kan, gue repot juga. Astagfirullahaladzim, wah tarik nafas, astagfirullahaladzim, kotek pegang bang si handle pintunya itu, gue pegang gue colok kunci langsung putar, gue dorong pintunya langsung buru-buru. Niat gue buru-buru nih, gue pegang handle-nya langsung gue kunci, langsung gue dorong gini. Nah itu pas gue dorong gini, bocah kecil lari ke belakang gue. Sudah dorong, saya lari. Gue diem dong bang, astagfirullahaladzim. Paham tuh ya, gue mau nengok, takut gue nengok udah tiba-tiba gede dan ini kan, wah gimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gonardi di sisi lain. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Pernah nggak kalian bayangin tempat klinik kecantikan yang biasanya menjadi tempat perawatan para wanita justru menjadi tempat angker dan mengerikan? Dan gue udah mendatangkan narasumber yang sempat mengalami teror waktu ia bekerja di klinik kecantikan di daerah Tangerang Selatan. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa? Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Boim. Malam bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Oke Bang, ini kan kisah di klinik kecantikan nih Bang. Iya benar. Nah, itu kejadian di tahun berapa Bang? Kalau kejadian itu pas waktu itu gue kerja masih di tahun 2010-2011 ya. Gue lupa inget, cuman kurang lebih 2010 sampai 2011. Oke, pada saat itu lu kerja sebagai apa? Nah, kebetulan gue itu bekerja di situ sebagai cleaning service bang. Cleaning service? Iya. Atau biasa kita bilang office boy? Office boy, betul. Oke, nah sedikitnya nih Bang Boy. Waktu itu lu sempat ngalamin apa aja? Kalau di klinik awalnya sih awal cerita ya bang. Sebelumnya gue nggak di klinik itu ya. Jadi gue ini adalah proses mutasi di tempat kerja gue. Oh, jadi lu dipindahin? Betul. Nah, gue dikasih kepercayaan untuk ngehandle nih satu klinik ini nih supaya tugas di sana lah sebagai office boy karena kekurangan orang. Oh gitu. Betul. Karena di klinik itu gue cuman berdua bang. Jadi gantian-gantian shiftingnya. Nah, mau nggak mau yang satu resign harus ada yang ganti. Nah, akhirnya gue lah yang dioper ke sana. Oke, dan lu mengalami teror waktu itu? Iya, betul. Selama berapa lama? Hampir setiap malam itu, kalau misalkan gue shift siang ya, itu hampir diteror sih. Apalagi di ruangan-ruangan yang tempat perawatan, itu kan ada ruang facial bang ya, terus ruang konsultasi. Nah, itu sering banget gue ngalamin gangguan-gangguan dari itu suara sampai sentuhan-sentuhan gerakan-gerakan alat-alat klinik gitu. Oke, mungkin ditahan dulu nih untuk cerita ini Bang Boim. Nah, buat teman-teman semua nih yang penasaran sama ceritanya Bang Boim kali ini, kalian bisa simak video ini sampai habis. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber seperti Bang Boim kali ini, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di link deskripsi. Oke, Bang Boim, sudah siap? Siap Bang Nardi. Silakan.
Oke, jadi gue waktu itu bang kerja di omutasi di klinik ini di 2010 sampai 2011. Nah, gue awalnya kerja di situ nggak memikirkan apa-apa. Yang gue rasain ya udah gue intinya kerja aja kan. Dan klinik itu gue rasa, gue lihat pun nggak ada yang aneh ya. Memang klinik itu berdiri atau menyewa tempat gedung itu di salah satu ruko ada di kawasan BSD. Nah, gedung itu totalnya itu ada 4 lantai bang. Nah, ya kebetulan ada lantai lobi itu kasir lah, biasa kasir. Terus ada lantai 1 ruang perawatan, lantai 2 juga ruang perawatan, lantai 3 juga sama ruang perawatan itu kamar-kamar. Terus yang lantai 4 itu pantry. Nah, awal mulai cerita, gue kerja biasa aja. Cuman hari pertama gue kerja kebetulan gue kebagian shift siang bang. Ini hari pertama? Hari pertama kebagian shift siang, gue kerja kayak biasa aja. Nggak ada yang gue rasa aneh. Karena kita tugasnya ini 1 lantai 1 orang bang. 1 lantai 1 orang. Dan kita harus ngebersihin setiap ruangan kamar-kamar di klinik itu bang. Yang mau nggak mau kita harus di ruangan tertutup tuh bang. Jadi pintu ditutup, kita di dalam ruangan itu sendiri. Udah teman kita cuman bed, tempat tidurnya, terus kaca, alat-alat klinik, gunting segala macem, itu doang teman-teman kita bersihin kita. Nah awalnya gue ngerasa biasa aja pas gue lagi bersihin ruangan itu. Gue nggak ngerasa aneh, cuman gue sedikit merinding juga karena kan gue sendiri nih di situ. Terus gue lihat alat-alat klinik kan lumayan serem lah, alat-alat tajam kan. Nah itu tiba-tiba gue dengar ada suara yang ngetok-ngetok apa sih bang? Jadi kayak ada nampan stainless, nah itu tek tek tek. Perasaan gue nggak nyenggol apapun nih. Gue tengok kiri, tengok kanan. Ah udahlah, gue anggap biasa aja, gue lanjut aja bersihin. Awalnya sih yang gue rasain itu sih bang di hari pertama. Cuman pikiran gue memang nggak ada arah ke sana. Nah setelah seiringnya berjalannya waktu gue kerja di situ, gue kebagian kalau si pagi gue rasa aman sih, nggak yang gue dapat gangguan ataupun apapun ya. Cuman begitu shift malam itu selalu gue dapat gangguan yang menurut gue, ini sih penunggu di sini bang. Nah jadi pas selanjutnya gue masuk shift malam, nah kebetulan gue lagi mau masuk bang, denger banget nih. Jadi ada security di tempat gue lagi cerita tentang kejadian-kejadian yang sering terjadi di situ lah. Sering lihat penampakan lah, terus suara-suara, TV nyala sendiri. Itu bagi mereka nih, teman gue yang sebagai security itu hal biasa. Oh ini security cerita sama lo? Iya. Jadi awalnya dia lagi cerita berdua nih kan. Semalam gue habis ke lantai 2, tiba-tiba TV nyala, gue nggak sengaja dengar, gue nimbrung di situ. Akhirnya gue, emang iya lu nggak percaya, lu sono lantai 2 lu serem. Udahlah gue kerja biasa aja. Dan di saat gue kerja, nah gue inget banget nih, pas waktu malam, pas di pantry nih bang, gue lagi dengerin musik nih. Gue berdua sama temen gue, inget banget, gue berdua sama temen gue dengerin musik di pantry bagian belakang. Jadi pantry itu ada depannya itu tempat makan, terus meja gantung, lorong ke belakangnya itu tempat cucian sama toilet. Keluarnya pintu rooftop. Nah, gue duduk lah gini nih di meja, taruh handphone gini, setelin musik, kencang banget. Emang temen gue kan seneng lagu-lagu slang. Nah, dia akhirnya setel lah lagu-lagu slang. Ya gue enjoy aja kan. Cuman gue udah ngerasa nggak enak tuh. Gue bilang, Ki, suara apinya kecilin Ki, kegedean. Nggak apa-apa, nggak ada orang ini, di atas mah sepi. Oh ya udahlah, udah lanjut dengerin musik lagi enak-enak sambil ngopi sambil ngerokok. Tiba-tiba itu bang dari belakang, gompreng. Apaan tuh? Itu yang gue lihat, baskom, piring-piring plastik, sendok. Nah itu perabotan dapur, jadi dilemparin ke arah gue. Sedangkan bang, posisi gue duduk, ini belakang dinding ini nih. Lorongnya sebelah lu.
Oh deket berarti ya? Deket. Jadi ini dinding, sebelah sananya itu ada lemari gantung yang perabotan-perabotan makan. Sebelah situnya lorong. Nah itu barang-barang dilempar semua bang. Pas banget gue duduknya di samping, di posisi lu itu. Jadi barang-barang itu di samping gue percis kelemparnya. Piring gue bang. Seketika itu gue langsung pada diem bang berdua. Jadi patung gue diem langsung kaget. Itu astagfirullahaladzim. Ki matiin Ki. Matiin lah musiknya. Tengok nggak ada orang bang. Bener-bener nggak ada orang? Nggak ada orang. Gue cek lah si lemari gantung itu. Itu posisi rapih bang. Posisi rapih, nggak berantakan kebuka. Kalau kita mikir logikanya itu angin harusnya jatuhnya ke sana dong ke belakang. Nggak dilempar ke gua. Tapi itu mah the real dilempar barang-barang itu ke depan gua. Dan seketika itu di situ langsung gua merinding. Habis itu temen gue juga udah ketakutan, rapihin, udah langsung turun ke bawah. Nah, habis turun ke bawah, lanjut kerja bang. Kita tetap harus profesional karena masih jam kerja gue. Gue cuman istirahat doang lah sebentar di situ. Lanjut kerja biasa bang, nggak ada gangguan apa-apa tuh, normal biasa. Tapi pas kejadian janggalnya lagi, anehnya lagi, pas abis kejadian itu gue turun lah ke bawah nih. Udah kelar semua, closingin beres, gue ngopi dulu. Sambil ngerokok tiba-tiba kaki gue kaku. Sebelah kiri. Maksudnya kaku? Kaku nggak bisa dilurusin. Nggak bisa dibengkokin. Oh. Jadi posisi gue kan lagi duduk gini nih di tangga, kaki lurus sambil ngopi ngerokok. Tiba-tiba kaku kayak kram gitu bang. Dan itu gue mau tekuk beloknya dibengkokin gitu, agak sakit. Jadi kayak apa ya? Kayak kelilit lah. Nah akhirnya udahlah gue paksa pulang bang. Perjalanan kan gue lumayan jauh nih dari BSD kan ke Cisau. Ya kurang lebih 25 menitan lah. Nah itu selama perjalanan bang gue pulang, itu kaki gue posisi lurus di motor. Jadi gini aja gue nih, bawa motor. Untung motor bawa Matic kan kebetulan ya. Jadi sebelah ini lurus. Dipaksain nggak bisa? Dipaksa bengkok sakit bang. Itu gue sampai rumah jadi jalan agak jingjat gini. Duduk tiduran. Terusnya gue sambil pencetin kan. Tuh sakit banget nih, kayak kram lah, kayak kram. Nah, bapak gue balik rumah, nanya lah kenapa. Tahu nih pak, kata gue kaki sakit banget kata gue. Pulang kerja nggak bisa bengkok, dipijit lah sama bokap gue. Kebetulan bokap gue agak ngerti juga lah. Habis itu bokap gue langsung ngontek yang ngerti lah di kampung gue tuh, yang bisa ngobatin yang gitu. Takutnya gue kenapa-napa kan. Panggil lah, adalah namanya si Abah itu. Panggil ke rumah, Assalamualaikum, salam. Bah, masuk bah. Gue sih nggak tahu nih bang nih, bapak gue mau bawa si Abah ini. Karena gue nggak minta diobatin, nggak minta diapain. Gue ngerasa ya gue cuman pegel aja lah. Akhirnya si Abah itu duduk, ngobrol, nanya-nanya, abis ngapain emang Im? Tadi bah, sebenarnya di tempat kerja gue gitu. Lagi dengerin musik di pantry berdua sama teman. Nah itu tiba-tiba dilemparin barang-barang dapur ke depan. Terus ya udah biasa aja. Ya udah sini pinjam dulu kakinya, dipencet lah sama si Abah. Dipencet sama si Abah. Setelah dipencet udah enak bang. Bisa lagi tuh digerakin pelan-pelan kaki gua. Normal lagi? Normal lagi. Gue penasaran kan. Kata gue, bah kenapa ini bah ya? Kok bisa gini? Ah enggak, ini pegel aja. Awalnya nggak mau jujur tuh si Abah. Enggak, ini pegel aja, ini kecapean kelamaan berdiri. Menurut gua iya juga kali ya. Ah tapi benar bah. Iya, cuman emang ada yang lain. Nah pas cuman ada yang lain gue bingung nih kata gue. Emang ada apaan bah? Nah, jadi ini tadi lu ngopi di atas, lu nggak nawarin ya? Nawarin ke siapa? Kata gue nggak ngerti gitu. Nawarin ke siapa? Ya lu tawarin ini yang penghuni di situ, keganggu sama lu. Padahal lu ngopi doang. Iya, gue lagi ngopi, cuman emang musik nih bang kencang banget, gue akui. Gue pun sebagai yang dengerin pun agak keganggu, cuman kan gue nggak enak juga gue sama teman gue yang lagi nyetel itu. Ya, iya sih bah, emang nggak sempet nawarin gitu-gitu, orang nggak ada pikiran apa-apa. Iya, jadi dia keganggu. Ini kaki lu kalau lu mau tahu kelilit.
kelilit rambut bang. Apaan? Nah, gue nanya, kata gue, kelilit rambut bah. Ya ini yang penghuni situ itu nenek-nenek. Rambutnya panjang bang. Kalau diukur meteran ya lebih dari 3 meter aja. Nah, jadi kaki lu kelilit begini sama rambutnya. Tuh, merinding bang gue. Karena itu memang memori yang gue inget ya, yang kejadian-kejadian goib yang gue alamin. Akhirnya kepikiran dong di gue, ya kan? Rambut kelilit, rambut panjang kan? Gue belum sadar sepenuhnya. Ya yang gimana lah, ya kan? Udah gue besok kerja lagi aja, enjoy gue. Coba pikiran gue nggak kesana lah, kerja lagi biasa. Nah suatu ketika bang, gue nggak sengaja lagi nih dengerin obrolan lagi nih temen gue. Habis kejadian, lihat kondisi TV di lantai 2 itu nyala. Padahal udah nggak ada customer, perawat udah nggak ada. Jadi lantai 2 itu bener-bener udah sepi, udah dimatiin lampu. Operasional udah tutup bang. Security itu pas lihat naik, TV nyala, niat dia mau matiin TV. Tapi dia ngeliat itu duduknya, sofa panjang bang, TV ngadep ke sana. Dia duduk begini nih. Nah itu yang kelihatan rambutnya dong panjang ke belakang. Security dari belakang ngelihat, kaget. Karena dia udah biasa, sama dia nggak diganggu. Udah turun ke bawah. Cerita lah, cerita. Padahal gue belum cerita nih, gue kejadian abis diobatin sama si Abah di kampung gue, kasusnya sama. Pas gue dengar cerita itu, dalam hati gue, lah kata gue, kok sama sama yang ceritain si Abah yang ngobatin gue ya? Rambut nenek-nenek panjang yang ngeliat kaki gue. Si security ketemu itu. Padahal gue nggak ada kontekan cerita nih ya, si security baru cerita, gue belum pernah ceritain kejadian ini ke siapapun ya yang di tempat kerja gue. Wah sinkron nih kata gue. Berarti kata gue si Abang nggak ngada-ngada nih, memang dia bisa ngerti lah lihat yang begituan. Gue tanya, yang bener lu Pak Rudi? Ya, gue di atas tadi melihat yang begituan. Waduh, kata gue, kaget juga gue. Udahlah, yang namanya kita kerja kan, gue coba positif aja, udah gue lanjut kerja biasa. Nah itu lama tuh bang gue kerja aman-aman aja semenjak kejadian kaki gue dililit itu, yang katanya dililit pakai rambut si nenek-nenek itu. Gue kerja biasa aja. Nah suatu ketika gue kejadian lagi. Namanya kita office boy bang, kalau malam capek nongkrong di mana sih? Di luar, di pantry, kalau nggak di rooftop. Itu doang tempat kita. Nah akhirnya gue sama nih, orang yang sama nih sama teman gue nih, aki-aki, gue panggilnya aki-aki. Ki ngopi yuk, mana rooftop? Ayo ngopi. Lokasi sama di bang, pantry. Kopi, bawa kopi gue keluar. Nah yang tempat gue nongkrong ini nih kan sampingnya pintu rooftop, sebelah situ lorong arah ke pantry-nya, turun ke bawah sama ke meja-meja pantry. Akhirnya gue keluar bawa kopi, nongkrong lah di atas rooftop nih sambil ngopi ngerokok. Pas banget ngadep gue ini, depannya itu pantry, jelas ada kaca, terus ada penutupnya bang. Dari fiber gitu, jadi kelihatannya nggak full orang, jadi cuma transparan aja lah. Gue duduk lagi asik-asik ngopi nyantai, tiba-tiba gue lihat itu ada yang lewat bang, dan gue yang gue lihat itu cewek penampakannya. Jadi lewatnya itu kalau orang jalan kan agak zigzag bang ya. Nah itu lurus gini bang. Oh pelan berarti? Pelan bang. Itu nampak banget jelas walaupun cuman bayangan ketutup fiber itu bang. Tapi jelas itu bentukannya cewek lewat. Buan panggil lah temen gue, Ki, ada orang Ki, pantry. Ya temenin, takut dia sendirian kan. Turun gua langsung masuk ke dalam, tengokin nggak ada orang bang. Kosong.
kosong. Gua sambil gua panggil-panggil, Mbak, nggak ada orang. Gua kira di ruang ganti kali ini. Gua tungguin sama teman gua. Ki, kok nggak keluar ya? Tahu ini siapa kali? Dipanggil diem baik, nggak nyaut. Ada teman gua begitu tuh. Akhirnya gua coba ketok-ketok, Mbak, dibuka bang. Kagak kunci pintunya. Gua dorong pintunya, nggak ada orang. Jadi gue juga kaget, shock langsung di situ. Ki, nggak ada orang, Ki. Aduh, digangguin lagi baik kita. Ya udahlah turun gue bang. Turun malam itu udah nggak mikir ada apa-apa nih. Gue langsung turun, udah Ki, udah beresin alat kerja, langsung kita kerja lagi. Udah kerja lagi gue normal. Memang yang gue alami di situ bang. Jadi kejadian yang gue temuin di saat gue diganggu itu biasanya sekali nih. Udah tuh. Abis itu udah gue mau fokus kerja sampai jam 12 malam juga nggak ada tuh gangguan-gangguan lagi. Jadi cuman sekali udah. Mungkin dia biar tahu aja kali. Mungkin ya menurut gue ya, biar dia tahu kalau gue ada di sini, penunggu di sini. Udah kerja lagi kayak biasa, normal. Seiring berjalannya waktu, akhirnya gue juga udah lumayan cukup lama bang di situ dan udah mulai terbiasa sama lingkungan situ kan. Dapat cerita-cerita, ternyata kejadian ini bukan dialamin sama gue doang bang. Jadi yang udah pernah ngalamin teman gue salah satunya, security di situ. Bahkan sampai perawat-perawat pun ada beberapa yang pernah ngalamin kejadian ya diganggu lah istilahnya. Kaget gue, wah berarti emang tempatnya ini mah kata gue kan tempatnya agak angker juga. Udah habis itu gue lanjut kerja kayak biasa lagi normal. Nah gue inget banget bang, jadi pas banget nih, ini ada konsumen malam-malam datang bang. Jam berapa? Mau closing, jadi tutup klinik ini jam 10-an bang. Nah ini mepet-mepet mau closing nih. Namanya juga kita pelayanan, mungkin klinik itu biar tetap nggak kabur, akhirnya tetap dilayanin demi pelayanan walaupun udah mau closing nih, udah tengah malam kan, layanin. Nah seinget gue kelar jam setengah 11-an atau jam 11 udah beres, pasien udah pulang, ruangan gak ada yang beresin bang, dan kita wajib malam itu harus beresin. Nah akhirnya nelpon nih, ada nih si perawat nih, si mbaknya nelpon minta ditemenin karena dia juga nggak berani bang sendiri di dalam itu, di dalam kamar perawatannya. Ya udah akhirnya gue ngajak teman gue lagi, ayo temenin lah si mbak di atas. Ya udah yuk, bertiga lah gue tuh temenin. Nah udah satu ruangan itu gue bertiga bang di dalam bang, gue lagi nyapu, temen gue lagi beres-beres ngelapin. Nah si perawat ini lagi beresin peralatan medisnya. Habis itu tiba-tiba ada suara bang. Suara apa? Jadi suaranya cewek bang, kayak suara nangis. Gue nggak tahu nangis atau ketawa. Suaranya gini, gue inget banget, persis banget. Jadi gue posisi gue bertiga. Yang gue inget suaranya cuma gini. Itu seketika gue bertiga diem. Tahu nggak lo kayak patung, bener-bener kayak patung dia. Tengok-tengokan. Apaan tuh? Enggak lah, bukan apa-apa itu. Gue bilang gitu. Suara apaan ya? Udahlah, cuekin aja tuh. Lanjut bersih-bersih si mbaknya akhirnya takut dia. Gue duluan ya. Oh iya mbak, tinggal gue lah berdua di situ. Tinggal berdua sama temen gue, lanjut bersihin. Kejadian yang sama bang, yang hari pertama gue kerja itu alat-alat yang masih sisa di situ yang harus gue bersihin tiba-tiba geser sendiri. Namanya stainless, terus mejanya juga stainless, kegeser kan bunyi bang. Iya benar. Gue lagi diam, lagi bersih-bersih, tiba-tiba dengar suara itu kan kaget bang. Habis itu si suara yang cewek itu kedengeran lagi bang, dan yang denger itu bukan gue doang, temen gue juga denger.
habis di situ udah kata gue, Ki udah buru-buru Ki, nggak beres nih, bersihin semua hal-hal kita, walaupun menurut gue kita ngerjainnya buru-buru kan, mau nggak mau kita harus udahlah kabur lah daripada kenapa-napa kan. Udah beresin langsung gue turun, udah habis itu pulang nyantai, nyampe rumah udah biasa aja bang. Nah itu kejadian yang teror beberapa kali yang kejadiannya sama kan, alat-alat medis gerak sendiri ya kan, suara-suara yang menurut gua itu kayak alat-alat dimainin, itu sering banget kalau misalkan tiap lagi bersihin ruangan-ruangan. Dan itu ya kalau kita lagi shift malam itu lantai 3 bang, itu paling horor. Horornya gimana? Gua nggak tahu ceritanya kayak gimana awalnya, cuman menurut teman-teman gue yang udah duluan di situ, paling horor lantai 3. Sampai kalau bersihin lantai 3 nggak mau sendiri, harus berdua. Karena saking horornya katanya. Dan akhirnya kan kita berdua nih bang. Nah kebetulan sebelumnya itu kita ditambah orang nih bang, 1 orang. Jadi bertiga. Awalnya berdua jadi bertiga. Nah dibikinlah shifting. 1 orang shift pagi, 2 orang shift malam. 2 orang ini buat ngerjain closingan yang malam. Jadi biar ada temennya. Singkat cerita, temen gue cerita lantai 3 paling angker, sering digangguin katanya. Padahal nggak berani, harus sendiri. Kata gue, kalau kita kerja berdua, ini yang ada kita kerjaan lama beresnya bang. Sedangkan misalkan kalau klinik itu, closingnya jam 10, kita beresin jam 10. Kalau misalkan kita berdua aja, mau kelar jam berapa kan? Iya. Lantai 2, lantai 1-nya. Memang kalau misalkan secara aturan harusnya tetap dibagi-bagi bang, 1 orang 1 lantai, 1 orang 1 lantai, jadi langsung bersih rata, pindah lagi ke bawah. Nah ini berdua kata gue, ya udahlah daripada gini kerjanya lama, nggak apa-apa gue aja yang megang lantai 3. Dan akhirnya bang, selama itu gue selalu megang lantai 3 sendirian? Sendiri. Di saat gue shift malam. Nah seiring berjalan waktu udah mulai sendiri kerja bang. Nah itu gangguan makin, menurut gue makin sering. Jadi gue lagi bersihin 1 kamar nih, 1 ruangan. Jadi kan dia bentuknya lorong panjang bang. Lorong panjang, pintu, terusnya letter L gitu tuh. Oh, iya. Nah di tengah-tengahnya ada ruang tunggu kecil sih, space-nya lah, nggak lebar banget. Kan itu kalau malam lampu dimatiin bang sama security. Lorong itu. Jadi begitu kita mau bersihin, posisi gelap bang. Yang terang di dalam kamarnya doang. Kita nyalain kamar di dalam terang, udah kita bersih. Nah itu kejadian itu. Suara kedengeran lagi. Itu gue sampai wah merinding. Gue cuma bisa ngomong, aduh jangan ganggu, saya mah di sini niat kerja, nggak niat ganggu. Gue sambil beraniin gue ngomong gitu bang sambil kerja, jangan ganggu, karena gue inget omongan bapak gue, kalau tempat kerja kalau sekiranya diganggu sama yang goib-goib, permisi aja, bilang aja, jangan ganggu, kita lagi kerja, niatnya baik, nggak ngeganggu. Udah, gue ngomong gitu aja sambil kerja, jangan ganggu ya, saya mah di sini niatnya kerja, nyari duit. Udah bang, hilang. Gue bersihin kamar 1, kamar 2. Nah setelah gue ngomong itu, nggak ada gangguan bang, aman tuh. Kan ada, seinget gue ada 4 kamar yang memang harus gue beresin di lantai 3 itu. Itu kalau habis di dalam ruangan bang, kita buka pintu, lorong gelap. Oh udah merinding sih bang. Iya. Yang terang cuma di bagian kita doang. Kita lihat gelap ke depan. Udah, berani aja lah. Itu malam pertama gue sendiri di situ bang, di lantai 3. Akhirnya udah, karena terbiasa. Akhirnya kalau bagian temen gue nih bang, yang gue si pagi nih misalkan, temen gue si 2 nih, si malam nih, dia berdua nih. Nah itu selalu ngerjainnya berdua bang. Selalu ngerjain berdua sampai diledekin sama security lah temen gue, no temen lu lagi-lagi no. Berdua kerjanya kalau malam berdua aja, udah kayak biji kan, ngintil aja berdua.
Oh saya kata gue, pada ketakutan kali pak kata gue kan. Iya lama lah kerjanya berdua-dua gitu. Udah akhirnya karena kabar itu lumayan gede nih bang ya kan, kedengeran lah sama manajer. Akhirnya dipanggil lah gue bertiga tuh. Pak Degor, emang ini saya dapat laporan lantai 3 si Boim megang terus lantai 3 sendirian, nggak ada yang mau gantian, kata manajer gue. Gue jawab dong, iya pak, ini udah kesepakatan bareng-bareng, yang nggak bisa begitulah, harus tetap gantian, kata manajer gue. Jangan kamu sendirian terus di lantai 3, kan kalian ada bertiga. Ya gue kan temen gue, daripada ketakutan kan bang, ya udahlah sama-sama kerja. Akhirnya ya udahlah, ya pak nggak apa-apa, ini saya udah ngomong juga, udah ngobrol bertiga, ini memang kemauan saya, nggak apa-apa saya yang megang lantai 3. Tapi kamu keberatan nggak megang lantai 3 terus? Nggak pak. Udah, ya udah, ini benar kemauan kamu ya, ya pak. Takutnya gue dipaksa nih, karena kan gue baru juga kan di situ kan, ada yang senior satu temen gue. Nggak pak kata gue, emang kemauan saya sendiri. Ya udah clear tuh. Selama itu udah gue megang lantai 3. Nah jadi di lantai 3 itu ada ruangan perawatan bang, ada ruang manajer, terus ada ruang meeting sama back office. Nah kalau malam itu bang, semua kita harus bersihin di lantai itu, termasuk ruang back office segala macam. Nah seketika gue pas udah kebagian sendiri nih, gue bersihin lah ruang back office. Itu masih sore bang kejadian, jam 8 sampai jam 9 malam lah kurang lebih. Masih sore lah hitungannya, belum closingan. Tapi di back office itu udah nggak ada orang bang. Jadi orang kantornya nih yang biasa di back office itu shift malam, biasanya kalau jam-jam segitu dia nggak berani sendiri. Jadi dia turun dulu ke bawah, nunggu yang lain naik ke atas nih sambil closingan. Biasalah laporan segala macam kan ramean tuh kalau ke atas. Nah mau nggak mau gue bersihin sendiri bang. Gue bersihin, ngelapin mejanya, komputernya gue lapin. Kan lumayan nih bang, ngebaris siap panjang ya, ruang back office. Gue lagi bersih-bersihin, gue dengar banget itu. Tiba-tiba suara keyboard bang. Seriusan? Serius bang. Dan gue karena udah terbiasa, udahlah biasa. Udah bersihin lagi aja. Gue liat pojok gak ada orang, tapi makin horor juga kan bang. Iya. Gue sendirian di situ kan. Aduh udah, gue cuman ngomong gitu ya, udah saya mah di sini niat kerja, nggak mau ganggu, masing-masing aja, udah kerja. Tiba-tiba itu pulpen dilempar bang ke lantai, kayak merinding gue. Udah lah setan ya. Dilempar pulpen itu, dilempar. Akhirnya gue comot aja, gue ambil aja, gue taruh lagi. Udah saya mah niatnya mau kerja. Habis beres udah semua, udah gue tinggal. Itu kejadian memang sering kejadian sih lantai 3 bang. Yang gue alamin ya, horornya itu. Terus seiringnya berjalannya waktu, terus gue kerja udah terbiasa dengan gangguan-gangguan yang ada di lantai 3 kan. Menurut gue suara-suara udah biasa, gue niatnya kerja. Bodo amat lah, gue udah gak mikirin gimana-gimana lagi. Udah gue kerja aja sampai ada momen dimana gue takut juga kan bang. Namanya kita orang kan ada momen hari di saat kita berani, ada di saat kita lagi takut. Iya, namanya manusia. Bener. Nah pas banget gue lagi agak kurang enak kan perasaan itu, temenin lah berdua temenin. Nah itu gue ngerjain bang, karena gue juga lagi takut bang. Karena sering kena gangguan itu gue, jadi kena mental juga. Akhirnya berdua kata gue, temen yuk di atas, tumben lu minta temen. Yalah gue lagi malas sendiri, ya udah. Jadi gue ngerjain ruangan itu bang, pintu kita ganjel berdua bang. Jadi kamarnya kan adep-adepan nih. Yeah. Jadi gue ganjel, sama-sama ganjel. Dia beresin ruang sebelah, gue beresin ruang sebelah, biar nggak ketutup bang. Karena kalau ketutup gue takut, ya gitulah ada kejadian gangguan-gangguan lagi. Udah sambil saut-sautan aja, Ki aman. Udah belum. Kalau udah kabarin ya. Oh beres ya. Udah jadi kita saling tunggu-tungguan tuh. Ada di momennya di saat gue lagi takut juga lah. Ya karena sering kejadiannya begitu. Nah singkat cerita,
ini unik lagi sih bang. Jadi ternyata yang kondisi di lantai 3 itu horornya sebegitu lumayan ekstrim. Semua itu emang udah tahu bang kondisi di situ di lantai 3 itu, termasuk manajer gua. Dia tahu lah kondisi-kondisi cerita-cerita anak-anaknya kan, mungkin sering dapat gangguan yang aneh-aneh gitu. Nah, pas dia lagi shift malam, full nih dia nih, sampai malam bang. Udah closingan bang, udah closingan semua udah beres. Dia masih di atas nih di lantai 3, di dalam ruangannya sendiri. Back office udah sepi bang, udah pada pulang nih, udah closingan. Gua itu lagi nyantai ngopi di bawah sama temen gua, lagi ngopi, lagi ngerokok. Dapat telepon lah, security. Nah, manajer gue nanyain gue, si Boy udah pulang belum? Belum pak, masih ada nih di bawah lagi ngopi. Ya udah suruh naik dulu. Panggil gue sama security, Im, panggil lo, bawa ke atas. Oh ya udah, gue naik lah ke atas bang. Naik ke atas, buat ketuk-ketuk, kata gue. Gue sepi juga tuh, jalan kan tangga, naik ke atas gitu tangga nih. Manual bang, nggak ada lift, tangga. Jadi tangga kita naik itu posisi udah gelap semua, karena kan udah closing lampu itu di lorong-lorong itu dimatiin tuh. Jadi semua lampu di lorong dimatiin, posisi gelap, jadi jalan ya sepenglihatan seadanya aja. Terang pas di ruangannya doang. Aku ketok lah. Permisi pak. Oh ya masuk. Aku buka pintu. Ya kenapa pak, ada yang bisa dibantu? Aku bilang gitu kan ke manajer gua. Iya gua minta tolong Im. Nih gua balik nih. Cuman tadi sore salinan gua taruh di ruang ganti, gua minta tolong ambilin ya. Nah, langsung gua tuh bang, kaget bang. Anjir kata gua, jam berapa ini? Gua suruh ke ruang kamar lantai 3 itu sendirian. Manajer gua nyeletuk lah. Kenapa? Berani nggak lu? Takut? Nggak pak, udah saya ambilin. Ya udah nih kuncinya, diambil, dikasih lah kuncinya sama dia nih. Udah. Itu pas gua keluar ruangan dia, kan lorongnya gelap nih bang, cuma disisain satu lampu kan. Waduh, gua ngelihat lorong itu, pintu arah mau ke kamarnya itu berasa panjang banget. Oh udah netting duluan lah. Wah, kata gua gimana nih, gelap nih. Ah udahlah bismillah lah kata gua. Bismillah. Gua jalan, buka pintu. Semua gelap kan bang, gelap. Gue pintu, waduh, penglihatan gue udah gelap banget. Udah gelap banget. Ah, gue dorong aja pintu. Gue dorong. Nah, gue nutup pintu ini, gue kan posisi di dalam ruangan kamar-kamar nih bang, yang lorong. Nah itu kan back office itu terpisah tuh bang. Jadi ada pintu, sebelah sini ruang kamar-kamar, sebelah sininya back office. Jadi kesekat sama dinding, lorong pintu. Jadi berseberangan nih bang, ruangan ini nih. Nah gue masuk ke dalam. Itu gue masuk ke dalam bang. Jadi gue harus pelan-pelan nih nutup pintunya. Karena takut dikagetin, seenggaknya gue bisa langsung tarik pintu kabur kan. Begitu pintu ketutup, tep. Wah gelap bang semua bang. Nggak kelihatan. Yang kelihatan cuman cahaya tipis-tipis dari jendela. Jendela kan pakai krek tuh bang ya. Apa? Penutup dinding itu kan, ya garis-garis kecil lah, cahaya masih kelihatan. Wah udah merinding gua. Udah, kata gua, jalan ya. Bismillah aja gua. Itu pas gua jalan bang, itu berasa banget, berat banget emang di pundak gua nih, di belakang tuh berat banget. Gua jalan aja. Kan pas banget nih, keluar pintu, letter L begini, nah mentok lurus ke depan itu langsung ruang gantinya. Kalau ke kiri itu ruang tunggu. Nah di belakang gue itu lorong kamar-kamar bang. Jadi gue ngebelakangin lorong kamar-kamar ini perawatan. Pas gue mau buka pintu, gue ketok dulu bang, 3 kali. Assalamualaikum. Gue colok pintu nih bang. Pas gue colok pintu, itu handle pintu langsung kotek. Baru nyolok kunci. Nyolok kunci. Kotek. Astagfirullahaladzim. Wah itu gue langsung istighfar kan. Wah, gue udah kayak mau lari tapi gue nggak bisa lari, lemes di tempat bang, gue diem. Astagfirullahaladzim, gue istighfar terus. Jadi
kebayang berat nih. Mata gue udah agak kunang-kunang bang, karena agak kagetnya ada kan, posisi di situ gelap, gue sendiri udah mulai kunang-kunang. Astagfirullahaladzim. Gue takut gue malah kesurupan juga di situ, ngakak-ngakak sendiri kan, gue repot juga. Astagfirullahaladzim. Wah, tarik nafas, astagfirullahaladzim. Kotek, pegang bang, si handle pintunya itu, gue pegang, gue colok kunci, langsung puter, gue dorong. Pintunya langsung buru-buru. Niat gue buru-buru nih, gue pegang handle-nya, langsung gue kunci, cetek, langsung gue dorong gini. Nah itu pas gue dorong begini, bocah kecil lari ke belakang gue. Terus gue dorong, set lari. Gue diem dong bang. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh ya? Gue mau nengok, takut gue nengok udah tiba-tiba gede tinggi kan. Wah, lu gimana ya? Gue dorong pintu, ganjel kaki, terus gue ngeraba-raba baju mana. Wah ini nih, gue ambil kan. Terus gue ambil, pelan-pelan gue nutupnya. Itu gue jalan, ingat kata bapak gue lah, kalau misalkan ketemu sama yang begitu, jangan balik badan. Dipanggil, jangan nengok. Kata orang tua dulu lah ya kan. Gue ingat kata-kata itu. Ya udah, akhirnya gue mundur bang, jalan. Tutup pintu pelan-pelan, kunci, cetek. Baju gue pegang nih, baju manajer gue mundur pelan-pelan. Itu sambil berat lah. Nah pas letter L begini kan, samping ruang tunggu, bayangan gue takut ada yang duduk tuh di bangku itu kan. Gue sampai nunduk aja nih, lari. Terus gue sambil megang dinding, mana nih pintu kata gue kan. Ketemu pintu, gue dorong. Itu pelan-pelan gue langsung cetek kayak langsung masuk. Udah tarik napas dulu gue di situ. Jadi sampai lemes gue, sambil megang baju. Manajer gue belum tahu karena kan dia masih di dalam ruangan kan. Uset itu bang. Padahal kalau kita hitung waktu, ya hitungan beberapa menit. Tapi gue di ruangan itu berasa berjam-jam gue. Ya pastilah. Karena saking yang gue rasain tuh saking takutnya kan ya. Gue berasa berjam-jam di ruangan itu. Padahal hitungan menit lah paling juga ngambil baju, nggak berapa lama kan. Udah akhirnya udah tarik napas udah beres, pikiran gue udah enak lagi kata gue. Istighfar masih tuh. Nih mulut bang dingin, nelan ludah aja pahit. Udah, isi pak ya, ini pak bajunya. Manajer gue menjelaskan lama amat lo ngambil baju juga. Ya pak, gelap banget habisnya, tadi nggak kelihatan, nyari dulu. Tapi nggak apa-apa kan lo? Nggak, aman gitu gue. Yaudah gue kasih, jangan turun dulu temenin. Akhirnya gue nemenin manajer gue, takut juga dia sendiri kan. Gue kira berani, ya udah turun berdua gitu. Udah tuh. Nah selama kejadian itu bang, gue nggak pernah cerita sama temen-temen gue, sama orang-orang kantor lah, orang-orang yang kerja di situ. Karena gue takut malah mereka jadi suges gitu kan. Kalau mereka suges kan ntar yang ada mereka juga kerja malah jadi ketakutan gara-gara cerita gue yang mungkin cukup gue aja harusnya yang ngalamin udah. Jadi gue nggak, selama gue kerja di situ gue nggak pernah cerita. Cuman teman gue ini aki-aki ini pasti tahu cerita-cerita ini karena gue lebih sering cerita sama dia. Bahkan beberapa kejadian gangguan pun bareng dia, bareng teman gue nih si aki-aki ini nih. Udah kerja biasa lagi. Nah, gue kejadian lagi bang. Nah ini lumayan sering juga, masih posisinya di lantai 3 bang. Dan ini menurut gue ya harusnya enggak lah. Jadi ini habis maghrib bang kejadiannya. Mau ke Isya lah kan. Nah lantai 3 udah closing. Lupa gue kejadian malam apa. Pokoknya lantai 3 udah closing. Tinggal ada lantai 2 nih yang masih dibuka lah buat perawatan. Udah habis itu gue naik nih bang ke atas lantai 3 karena gue tahu udah nggak dipakai. Jadi gue tanya dulu nih ke kasir, lantai 3 masih dipakai nggak mbak? Enggak, ya udah saya mau bersihin soalnya masih sore. Niat gue begitu bang kan. Belum terlalu malam, mumpung nggak dipakai juga. Udah gue naik tangga nih bang, naik tangga ke atas, pas gue naik ke atas, gue liat nih bang, itu gede hitam, keluarlah dari samping toilet.
Jadi tangganya ini samping kirinya toilet bang. Depannya itu lorong ke depan arah ke ruang tunggu sama ke kamar-kamar. Gue sambil jalan kata gue siapa nih ya. Pas gue tegesin lagi bang, ternyata itu teman gue nih, security ini nih, si Pak Rudi namanya. Akhirnya gue panggil-panggil, Pak Rudi, dia nggak nengok bang, jangan kan nengok, maksudnya nyautin gue aja enggak. Wah, tetap naik tuh ke atas tuh, gue naik ke atas, Pak Rudi, dia tetap jalan nih bang, tetap jalan, Pak Rudi, kata gue buset, dipanggil diem baik, kata gue, Pak. Nah, jadi pas jalan lurus menuju ruang tunggu ini kan di letter L nih, yang arah mau ke kamar-kamar. Terus gue jalan, pas letter L, gue jalan, pas gue lihat bang, udah nggak ada, hilang. Kata gue, wah, masa sih, kata gue, bukan Pak Rudi. Orang jelas kan gue lihat banget betul gede hitam, gue kan gede hitam nih si Pak Rudi security nih. Pas gue tegasin lagi, bener seragaman security. Pas gue lihat, makanya gue panggil-panggil, gue ikutin pas letter L begitu, belok begitu, hilang, udah nggak ada. Akhirnya gue cekin tuh bang, semua bang, cekin kamar-kamar, nggak ada orang. Habis itu udah, gue turun dulu ke bawah, karena gue lagi takut juga kan, itu turun gue ke bawah, nanyain lah mas security satu lagi nih, Pak Indi, Pak Rudi mana, kata gue. Pak Rudi belum datang, ntar dia masih 2. Buset. Lah kata gue, yang di atas siapa ya? Lah bukannya udah datang Pak Rudi, ada di lantai 3? Belum. Nggak lama kemudian datang bang, orangnya baru parkirin motor, dan gue lihat, astagfirullahaladzim, ayo siapa lo di atas lu? Aduh siapa ya Pak? Lu sih sering demen banget nongkrong di atas. Gue diledekin ya security. Kata gue, pas si baru ini datang nih, Pak lu baru datang? Iya gue baru datang sih Pak. Dalam hati gue udah bertanya-tanya, anjir kata gue, tadi gue ketemu siapa di atas? Wah parah sih itu menurut gue bang. Dan itu yang gue alamin sering banget kejadian di situ. Cuman memang nggak pernah gue ceritain lah selama gue kerja di situ. Ini gue mau cerita karena memang posisi gue udah nggak kerja di situ bang sekarang bang. Jadi emang udah lama banget gue udah nggak kerja di situ. Jadi cuman pengalaman gue aja, cerita horor yang gue alamin di situ. Yang tahu ceritanya ada teman gue di si Aki-Aki, dan dia pernah ngalamin juga. Ya selebihnya orang-orang di klinik itu nggak ada yang tahu lah. Cuman mereka pun nyimpen bang rahasia-rahasia gangguan-gangguan itu. Cuman nggak dicerita-ceritain. Wah, nggak habis pikir gue sih Bang Boim ya. Serem banget cerita lu. Iya, Bang, kalau dibilang serem, iya yang gue alamin ya seserem itu. Yang awalnya gue awam gitu kan sama yang gitu-gituan kan, tiba-tiba dapat kerjaan yang cukup banyak gangguannya. Karena gue sebelumnya menurut gue walaupun ada gangguan ya paling suara-suara ya kan, nggak yang nampakin wujud banget bang. Oke nih Bang Boim, di sini kan lu mutasi jatuhnya. Iya. Nah sebelumnya lu di mana? Nah sebelum dimutasi ke klinik sebenarnya gue di salah satu mall bang, di BSD juga. Oh. Nah itu masih ada mallnya sekarang. Kok lu bisa dimutasi? Karena kebutuhan orang di klinik. Jadi orang yang sebelumnya kerja di situ resign bang. Enggak, maksud gue apakah agensinya itu sama atau beda? Oh sama, jadi kita satu PT bang. Oh. Nah jadi kita ini office boy satu PT. Nah bernaungnya ini emang kita ini sebut tempat kerja kita ini yang di mall ini rumah kedua bang. Karena kita dibentuk di situ semua tuh. Oke. Dibentuk di situ, disebarlah kemana-mana bang. Ada ke Mangga 2, ke Bekasi, ke stasiun. Nah, gue salah satunya yang kena mutasi ke klinik. Jadi mutasi ini memang udah udah jadi salah satu bagian perusahaan itu bang, perusahaan office boy itu. Jadi dia kayak kayak pelatihan aja lah di mall itu. Sisanya kalau udah oke, lempar gitu.
Oke nih, Bang Boy, di sini kan lu menceritakan kejadian horor nih yang sangat luar biasa ya menurut gue. Tapi kalau menurut penonton gue nggak tahu gitu kan. Jadi setiap orang mungkin percaya nggak percaya sih. Tapi kalau misalnya nonton video ini sampai habis, gue yakin sih, wah kalian bakal percaya apa yang pernah Bang Boy ini alamin. Nah itu. Nah kejadian ini sebelum lu pindah nih, Bang Boy, lu sempet ngalamin kejadian horor nggak waktu di rumah pertama lu ini yang di mall ini? Kalau kejadian horor pernah, Bang. Oke, tapi di sini gue nggak mau ngebahas tentang lu akan menceritakan kejadian yang di mall ini ya. Nah mungkin kalau misalnya dari kalian ada yang mau request bisa lanjut di komentar mungkin ya, Bang Boim ya. Nah Bang Boim, balik lagi ke cerita nih Bang. Lu kan di sini nggak tahu nih asal muasal ruko itu terbentuknya. Entah itu awalnya seperti apa, rawa atau kuburan dan sebagainya, itu lu kan nggak tahu, gitu kan? Ya ketika lu masuk, ya udah bekerja aja sesuai apa yang job desk lu ini ya apa kerjain ya. Nah ketika masuk di hari pertama nih, Bang Boim ya, lu sempat ngalamin kejadian horor nih, padahal itu siang hari. Iya, suara-suara Bang. Jadi di kamar perawatan itu ya gue alami. Gue juga awalnya nggak nyangka kalau itu emang gangguan gue Bang. Gue anggapnya biasa aja. Cuman karena gue udah sering kejadian dengan hal yang sama, akhirnya gue nalar, gue jalan Bang. Lo berarti ada yang nunggu nih. Iya. Tapi lu sempet nyari tahu nggak dulunya itu ruko itu bekas apa? Kalau itu gue nggak nyari tahu. Cuman untuk lokasi itu memang gue pernah sempet dengar beberapa cerita lah. Apalagi di kawasan BSD itu Bang, dulunya kan tahu sendiri Bang, hutan karet. Soalnya kan ini studio sisi lain ada di Bintaro nih, sama BSD kan nggak jauh gitu kan. Betul. BSD kan Bintaro sonoan dikit. Nah masih deket lah, makanya gue itu agak sedikit tahu tentang BSD. Ya jadi kalau misalnya kita bicara sejarahnya ya Bang, tempat yang gue kerja itu ya memang itu jalan raya. Dulunya itu pohon karet mulu Bang kan. Ya disebut orang zaman dulu mungkin tempat jin buang anak lah ya, istilahnya ya kan. Nah, itu memang tempat-tempat bukannya awalnya rame terus jadi rame banget, enggak, memang awalnya hutan, sekarang udah rame banget kan. Biasa udah kayak apa tau lah, udah banyak pembangunan lah. Nah jadi memang ya gue dengar cerita-cerita yang masyarakat sekitar penunggu pekerja yang udah dulu ada di situ lah, dari skru packingnya kan, terus security areanya. Nah itu cerita Bang, memang kata dia ya itu pernah ada kejadian juga. Kejadian apa tuh? Ya gue nggak tahu sih, kurang jelasnya ya, cuman ya horornya itu katanya pernah ada yang gantung diri di tempat itu. Di deket ruko lu? Iya. Cuman gue nggak tahu nih, karena gue dapet cerita aja Bang dari ya biasalah security lapangan kan yang suka cerita tahu lu dulunya ini apaan itu. Nah ini yang paling lama di tempat kerja itu pasti security-nya dong? Iyalah pasti. Lu nggak kepo mencari tentang? Enggak lah. Ini ruko ini. Iya. Enggak lah, kalau sampai kepo banget sih enggak sih Bang. Menurut gue ya udahlah, gue taunya gue kerja di situ dan pas yang gue alamin ya udah gue cukup tahu aja itu tempat emang horor. Yang paling gokilnya lagi sih, lu nggak sempet cerita kan? Enggak. Rekan kerja lu ya? Enggak. Cuman ke bestie aja ya yang aki-aki ini ya? Iya, teman gue ini aki-aki nih, paling ceritanya sama dia dan dia pun ngerasain. Iya benar. Karena gue nggak mau ngeganggu apa namanya ya Bang, fokus orang kerja, takutnya malah gue cerita itu nanti kebawa sama alur cerita gue, ntar malah jadi suges kan, yang pada kerja di situ malah pada ketakutan yang ada kan. Iya, jadi cabut semua. Iya, bahaya, ntar kan gue juga diomelin nanti sama bos. Iya bener ya. Nah tadi dalam cerita lo nih ya Bang Boim, kan ini manajer lu aslinya tahu ya? Tahu. Kenapa dia nggak ngasih tahu lu dulu gitu, maksud gua? Ya. Ketika misalnya kayak tadi lu dikerjain jatuhnya ya, disuruh ngambil bajunya dia ke lokernya. Iya. Gitu, maksudnya kenapa nggak cerita? Iya, menurut gua karena mungkin namanya bos Bang, kan sudut pandangnya udah beda nih Bang. Ya dia nggak mau lah mengarah-ngarah ke
mistis begitu. Pasti kan pikiran dia, oh, positif, lu nggak ada yang namanya begituan, udah kerja aja supaya ya anak buahnya biar kerjanya aman juga sebenarnya. Kalau dia ikut ketakutan, ikut cerita ya heboh lah yang ada. Tapi kan namanya horor ya, hal-hal gaib gitu kan, Iya. di tempat kerja. Pasti ketika kita lagi bekerja nih, pasti bakal cerita. Nggak mungkin kayak lu nih, Iya, pendem gitu, pasti iya. cerita. Bener. Walaupun kayak dengar suara gitu. Kayak ada di studio gua, dia lagi ini dengar suara, dia cerita, nggak Iya. mungkin dipendem gitu. Makanya kayak lu kok bisa gitu mendem, bisa-bisanya mendem gitu kan. Iya. Bener nggak? Nggak Makanya disangka ya sih. gue juga ya suatu kehormatan lah bisa dikasih kesempatan buat sharing pengalaman goib gue bang ya. Ya di sini sih gue jadiin pelajaran aja buat gue. Jadi saat itu terjadi ya kita nggak bisa pungkiri dimanapun kita berada bang. Yang namanya goib itu pasti ada. Pasti. Tapi dalam tanda kutip bagi yang pernah Merasakan, iya. betul. Tapi kalau misalnya belum sama sekali ngerasain dia nggak bakal percaya. Bang. Iya benar. Itu kan balik lagi ke kepribadian masing-masing bang. Karena menurut gua tipikal orang itu terkait goib itu ada dua bang. Ada yang sensitif, ada yang enggak. Nah memang kalau yang enggak sensitif, pikiran dia ya biasa aja. Walaupun logika mainnya. Walaupun ada suara gompreng, oh kucing. Iya benar. Logika. Padahal walaupun misalkan secara realnya itu nggak ada kucing, ya dia akan berpikiran itu kucing. Tapi kalau yang kita udah sensitif, begitu dengar suara kompreng, kita cek nggak ada siapa-siapa nih, nggak ada orang. Ya itu udah tuh hal-hal aneh gitu. Tuh. Wah mantep sih, nggak bisa angka serius gue, Bang Boim sama cerita lu kali ini. Nah Bang Boim, punya pesan-pesan nggak nih untuk cerita lu nih ya, buat teman-teman sisi lain nih, ketika mendapatkan sesuatu hal goib, entah itu di tempat kerja, di mana, pokoknya dimanapun dia berada gitu kan. Punya pesan-pesan nggak nih dari poin-poin yang ada di cerita lu ini? Ya, kalau pesan sih ada mungkin kurang lebihnya sedikit ya bang ya. Menurut gua dari sisi cerita yang gua bagiin ini sih sebagai pelajaran diri gua sendiri bang ya. Yang dimana kita kalau tempat baru itu ya mau nggak mau kita harus permisi bang. Oh, attitude ya? Yes. Jadi attitude tuh bener-bener nggak ke orang yang hidup doang, tapi ya lingkungan ini kan, dunia ini kan banyak yang hidup juga selain kita. Ya itu kita harus jaga itu sih. Terus kedua ya jangan sombong lah, kalau udah tahu begitu ya jangan nantangin. Iya benar. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia masih takut juga gimana? Ada temenku juga kayak gitu. Nah itu ada obatnya sebenarnya bang. Apa tuh? Nah jadi kalau lu masih merasa sebagai penakut, itu gua dulu. Gua itu dulu sebelum masuk dunia kerja, gua penakut banget bang. Saking penakutnya gua pernah pulang dari pertandingan bola tarkam nih kan, maghrib pulang kan, lagi mandi ya kan, wah, tiba-tiba di atas genteng koprek ya ada yang nimpuk. Nah itu langsung kabur gua bang. Nangis kabur sekencang-kencangnya. Nah itu di situ gue udah mulai ketakutan segala macem lah. Nah, akhirnya bapak gue cerita nih. Iya. Kalau lu masih penakutan, coba lu kalau misalkan ada yang meninggal, ikutlah sholat, ikut ke kuburannya. Dulu gue takut tuh kayak gitu. Nah, begitu lu ikut ke kuburannya, jangan langsung pulang. Tunggu sampai jenazahnya dimakamin. Kalau bisa lu ikut turun ke bawah. Oh itu gue nggak berani. Dulu begitu ada orang yang meninggal pun gue ngumpet. Iya. Di kamar. Itu sebenarnya obatnya bang. Jadi kita tahu oh ini orang mati ini. Iya padahal dia meninggal gitu. Nah, kita harus takut gitu maksudnya. Iya betul. Itu gue di STB akhirnya dapat kesempatan lah gue. Waktu itu ada salah satu teman gue yang udah almarhum. Gue ikut ke pemakamannya. Gue ikut sampai nguburin. Nah, jadi kesempatan gue bilang sama bapaknya, Pak, ikut ke bawah ya, nguburin aja. Turun gue. Nah itu gue sampai ikut bopong mayatnya bang. Masukin. Gue kan dengerin omongan bokap gue lah. Karena gue ngerasa sebagai penakut banget nih, gue pengen ilangin itu kan. Udah ikut nguburin, gue lihat.
dia diganjel pakai yang Bola-bola, bola-bola, terus ditutup pakai papan sampai dia yang bikin merinding itu bang, pas udah ditutup apa kan sempet diajanin juga kan. Nah itu merinding banget bang, merinding sampai dimakamin. Nah habis itu bang udah gue jalan ke tempat gelap juga biasa aja bang, Normal tuh. normal, Nggak ada rasa ketakutan. nggak ada. Pasti ada dong sedikit pun. Itu ada momennya bang. Oke. Jadi kalau kita lagi nggak enak banget perasaannya itu pasti takut, pasti muncul. Lagi takut banget. Iya bener. Sama gue juga sebenarnya berani. Iya. Gue sebenarnya berani. Bener. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal gitu kan, lagi sendiri gitu, lagi mau nyelak motor, tiba-tiba dikagetin, ya kan tetap aja kaget. Iya gitu, bener. ya kan? Manusiawi bang. Manusiawi. Iya. Oke, Bang Boim, sekali lagi terima kasih nih. Udah mau berbagi sebuah kisah nih waktu lu kerja di kecantikan di daerah BSD nih. Iya. Nah, buat teman-teman semua nih yang sudah nyimak ceritanya Bang Boim, kalian bisa tulis nih di komen. Nah, kalian bisa tulis nih di kolom komentar. Seperti apa ceritanya Bang Boim? Seru apa enggak nih? Oke, mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.